Hai, nama saya Kadek Bodi Partak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar kepemimpinan. Sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai dasar-dasar kepemimpinan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa definisi dari kepemimpinan itu. Stoner mendefinisikan pemimpin sebagai kepemimpinan manajerial, yaitu suatu proses penghargaan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang berhubungan tugasnya. Sedangkan menurut John D. Pfister, Robert Prestus, kepemimpinan yaitu suatu seni mengkoordinasikan dan memahami. Jadi, dari kedua definisi kepemimpinan itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses pengkoordinasian orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk saling bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pendekatan studi kepemimpinan. Ada 3 pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama, kesifatan. Pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat, traits atau yang tampak. Pendekatan yang kedua yaitu perilaku. Pendekatan ini bermaksud mengidentifikasi perilaku-perilaku atau behaviors pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga yaitu situasional. Pandangan ini menganggap terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi efektivitas dengan situasi tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi-fungsi pemimpin. 1. Fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat suatu perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Ada manfaat dari perencanaan. Perencanaan yaitu hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan hal apa yang harus dilakukan. Yang kedua, perencanaan yaitu pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Yang terakhir atau yang ketiga, perencanaan berarti penempatan diri ke situasi yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai. Perencanaan meliputi 2 hal, yaitu perencanaan tidak tertulis. Perencanaan ini digunakan dalam jangka pendek dan kegiatan bersifat terus-menerus. Yang kedua, perencanaan tertulis menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang, yaitu kebalikan dari perencanaan tidak tertulis, dan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan. 2. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja hanya di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan, baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari. 4. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. 5. Fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usulan tertulis, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keenam, fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu memberi perhatian kepada anak buahnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kepemimpinan agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Antara lain, 1. Menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukan, melainkan
penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. 2. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. 3. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran dalam membaca situasi. 4. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan. 5. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, ada gaya-gaya kepemimpinan. Para peneliti telah mengidentifikasi ada 2 gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas, task oriented, dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan, employer oriented. Pimpinan berorientasi tugas yaitu mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin tugas dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Dan pemimpin yang berorientasi pada karyawan berorientasi pada proses memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka. Selain gaya kepemimpinan yang baru saja saya sebutkan tadi, masih ada gaya kepemimpinan yang lain. Yang pertama, autokratis. Kepemimpinan seperti ini menggunakan mode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Yang kedua, partisipasi. Lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Yang ketiga, demokrasi, yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang bersifat kooperatif. Di bawah kepemimpinan pemimpin yang demokrasi cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Yang terakhir atau yang keempat, kendali bebas. Pemimpin memberikan kekuasaan penuh kepada bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan pemimpin bersifat pasif. Dan yang terakhir, ada perbedaan antara pemimpin dan manajemen. Berikut adalah tabel perbedaan pemimpin dan manajemen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.